Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat RS Islam Klaten? Mudah-mudahan selalu baik dan baik. Kali ini kembali di Ngonten, ngobrol santai bareng RSU Islam Klaten. Tentunya kebahagiaan luar biasa kami menghadirkan kembali narasumber yang luar biasa. Tema kita kali ini MPASI, kaya protein hewani, cegah stunting. Mbak Emira Trisilawati akan membantu kita atau memberikan informasi kita menjadi narasumber kita yang luar biasa hari ini. Untuk itu kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Mira? Oh, waalaikumsalam Mas Agus. Kabar baik? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat luar biasa. Hari ini kita akan bahas tentang MPASI, kaya protein hewani, cegah stunting. Ini sesuatu yang lagi banyak dibicarakan ya, stunting ini. Betul sekali. Oke, kita akan bahas satu-satu nih Mbak Mira. Tunggu dulu Mas, ini karena terkait Hari Gizi Nasional. Hari Gizi Nasional. Betul. Ya, kapan ini? Tanggal 25 Januari. Dan ini tema ini kita ambil memang berdasarkan tema gizi kita untuk tahun 2024 ini. Hei, luar biasa Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 Januari. Iya, betul Setiap sekali. tanggal 25 Januari. Oke, kita akan bahas satu-satu. MPASI, ada Q-nya atau keywordnya ini ada dua nih ya. Iya. MPASI dan juga stunting. Nah, kita akan bahas dua-duanya secara detail ya nanti Oke, ya. siap. Oke, apa itu sebenarnya MPASI atau makanan pendamping ASI ini Mbak Mira? Ini teman-teman mungkin sudah familiar mungkin ya? Iya, sudah familiar tapi ya. kita akan review lagi. Oke, siap. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mas Agus. MPASI itu adalah benar sekali yang tadi disampaikan Mas Agus, yakni makanan pendamping ASI. Jadi memang pada bayi pada usia 0 sampai 6 bulan kita berikan ASI eksklusif. Setelah 0 sampai 6 bulan tercukupi untuk ASI eksklusifnya, 6 bulan ke atas kita berikan makanan pendamping yang memang untuk bayi tersebut memang membutuhkan lebih banyak zat gizi. Lebih banyak asupan gizi ya. memang harus dikonsumsi Ya, oleh betul. bayi gitu ya, Ya. setelah usia 6 bulan. Kemudian Q yang kedua atau keyword yang kedua adalah stunting. Apa ini stunting nih Mbak? Ya. Mungkin sudah pada tahu ya, yang namanya stunting itu adalah gagal tumbuh. Jadi biasanya untuk anak usia misalkan dari 1 tahun, tinggi dia berbeda dengan anak usia yang lain. Nah itu yang dikatakan stunting. Stunting itu adalah gagal tumbuh. Jadi dia berbeda tingginya dengan usia anak yang sepantaran dengan dia. Oke. Gitu. Kalau stunting ini sebenarnya dimulai pada saat dia sudah dilahirkan atau sebelum? Prosesnya itu nggak bisa stunting itu langsung dia itu pendek itu enggak. Jadi memang ada beberapa proses. Jadi yang menyebabkan dia stunting itu kita ambil 1000 HPK hari pertama kelahiran pada saat ibu hamil sampai dia usia 2 tahun. Nah itu. Oke. Yes, sekarang kita akan bahas satu-satu nih Mbak. Kita bicara tentang makanan pendamping ASI dulu, MPASI. Kenapa sih MPASI ini harus banyak protein hewaninya gitu? Nah, ya ini memang protein hewani fungsinya nanti untuk pertumbuhan dan perkembangan si anak. Jadi memang untuk tulang, giginya kita perlu untuk proteinnya kita tingkatkan dan untuk pertumbuhan tinggi badannya juga ya. Nah, jadi memang kita tekankan protein hewani. Jadi untuk tumbuh kembangnya biar lebih optimal. Oke, berarti untuk tumbang memang Protein ini ya sumbangsinya gitu. Oh ya. Untuk tumbang memang protein hewani ini menyokong gitu ya, berperan besar. Kemudian apa saja nih makanan yang harus dikonsumsi oleh ibu yang menyusui? Nah, untuk ibu yang menyusui ikan. Nah, lebih bagus kalau yang ikan tuna. Kenapa kok ikan tuna ini dipilih menjadi trendingnya lebih bagus? Karena dia lebih tinggi omega 3-nya. Okay. Kemudian DHA, EPA itu juga bagus yang untuk ikan tersebut. Tapi jangan salah, dalam 1 minggu mungkin untuk bisa membuat siklus menu, kalau misalkan awamnya saja sekitar dalam 1 minggu bisa 2-3 porsi, dalam arti dalam gram itu sekitar 350 gram. Nah kemudian yang kedua ada boleh jenengan sumbangsi ke telur, karena saat ini telur pertama telur itu murah, kedua proteinnya tinggi. Nah bolehlah telur ini kita gunakan untuk tambahan ibu ya. Kemudian setelah telur itu juga fungsinya ada kolinnya sebagai sistem saraf, pertumbuhan sistem saraf juga. Kemudian yang ketiga jangan tambahkan daging merah. Daging merah. Nah, itu untuk sumber zat besi.
Kemudian yang keempat, mungkin Mas Agus juga sudah sering tahu ya, jadi yang namanya daun katuk. Daun kata, oh ya, Nah itu. prolaktan atau apa gitu ya? Iya, itu memang fungsinya untuk jadi mengeluarkan ASI, merangsang memang keluar lebih banyak. Jadi memang bukan mitos. Jadi memang daun kantuk itu memang fungsinya untuk melancarkan ASI, meningkatkan produksi ASI. Iya, Gitu. ada 4 jenis makanan yang baik dikonsumsi oleh ibu ya, protein. Ada ikan tuna, telur, kemudian daging merah serta daun katuk. Yang ini baik banget bila ibu-ibu yang sedang menyusui mengkonsumsi ini tentunya dengan variasi menu gitu ya. Karena kadang agak susah melakukan variasi menu ini, tapi kalau misalnya kita sudah pinter, maksudnya udah ahli Iya, gitu ya, betul. itu akan satu nggak bosen, Betul. yang kedua karena variasinya lebih banyak, jadi kita ngerasa ada sesuatu yang ya ini bikin nggak monoton gitu Iya, ya, benar, menu-menunya nggak seperti itu aja gitu. Iya, jadi makanya beragam tadi Mas. Jadi bukan hanya ikan tuna saja, ada telur, ada daging, kemudian sayur, daun katuk. Daun Nah, katuk, yang banyak prolaktin dan mengeluarkan hormonnya itu fungsinya untuk melancar ASI. Nah, itu kalau jenengan bikin sayur bening itu boleh. Nah, itu boleh. Jadi memang lebih bervariasi juga sih, Mas. Jadi bukan melulu ikan tuna atau daging Iya, atau benar, karena memang dari semua bahan makanan itu kalau kita beragam lebih efektif penyerapannya untuk tubuh kita. Aha, Gitu. oke. Dan jangan makan itu juga nggak ini lagi Iya, gitu betul, ya. betul. Oke. Kalau kita bicara takaran ini Mbak Mira, kita bicara takaran tentang takaran yang pas Iya. untuk ibu menyusui terkait makanan yang harus dikonsumsi, itu takarannya seperti apa? Oke. Kalau takaran itu sebenarnya setiap individu berbeda. Karena tergantung kecukupannya kan tergantung tinggi badan, usia, kemudian faktor aktivitas dan sebagainya. Tapi intinya pada saat ibu menyusui bisa ditambahkan kalorinya untuk 6 bulan pertama menyusui atau ASI eksklusif itu sekitar 300 kilokalori. Nanti setelah 6 bulan selesai, 6 bulan berikutnya kita berikan 400 kilokalori. Jadi nanti hitungannya pun disesuaikan. Jadi misalkan saya hitungannya sekitar 1.500, bisa ditambahkan 300. Atau misalkan pasien B atau C, hitungannya sekitar 1.700, pada 6 bulan pertama bisa ditambahkan 300, sekitar 2.000, seperti itu. Oke. Kemudian apakah nutrisi tinggi protein ini hanya diberikan untuk ibu-ibu yang saat ini sedang menyusui? Enggak juga sih ya Mas Agus. Jadi memang momennya itu tadi yang saya sebutkan di awal 1.000 HPK. 1.000 HPK. Nah, pada saat ibu itu hamil, kemudian pada saat ibu itu menyusui, kemudian pada saat ASI eksklusif, kemudian pada saat MPASI. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa sampai anak itu usia 2 tahun. Sedotan, oke. Makanan-makanan tinggi protein ini yang diberikan kepada anak-anak, Iya. apakah ini bisa menjamin bahwa nantinya dia nggak stunting? Walaupun kita tetap nanti berpedoman pada 1.000 hari pertama kelahiran gitu, Mak. Apakah makanan tinggi protein ini menjamin anak-anak nanti tidak stunting gitu? Ya, tadi disebutkan juga ya. Jadi 1.000 HPK. Jadi momen-momen tertentu pada saat ibu hamil, kemudian pada saat ASI eksklusif, kemudian pada saat MPASI, dan juga faktor lingkungan juga untuk kebersihan juga dijaga. Insya Allah nanti kalau kesemuanya sudah bagus, kemudian asupan yang diberikan sesuai, insya Allah sudah lebih bagus lagi untuk pencegahan stunting ke depannya. Jadi memang tidak satu faktor aja Ya, gitu ya, memang ada beberapa faktor yang jadi berperan. kebersihan juga dijaga sehingga kan anak nggak kena yang namanya infeksi dan sebagainya, sehingga kan bagus, asupan bagus, Bagus, lingkungan mendukung, Iya. izin sanitasinya oke, edukasi Komplit. dari orang tua juga oke, komplit Iya, banget gitu ya. Kemudian kita beralih dari MPASI, makanan pendamping ASI, ke stunting nih Mbak. Ada beberapa hal yang sudah menjadi catatan kita. Apa saja nih yang menyebabkan anak ini menjadi stunting? Ini faktor untuk anak menjadi stunting itu sebenarnya faktor mungkin dari pengetahuan dari orang tua mungkin kurang juga bisa. Kemudian faktor sosial ekonomi juga pengaruh. Jadi yang namanya kita mau menerapkan, kalau ibunya saja nggak ngerti misalkan 1.000 HPK untuk pada saat hamil itu bagaimana, itu tidak bisa, memang
pengaruh juga. Jadi memang pengaruh ke pengetahuan dari ibunya itu sendiri dan sosial ekonomi juga pengaruh. Oke, berarti memang satu pemahaman mereka tentang kesehatan ketika dinyatakan mulai dinyatakan hamil gitu ya? Iya, betul. Mulai dinyatakan hamil, kemudian anak lahir 1000 HPK, dan sekarang menurut saya informasi itu sangat mudah didapatkan ya Mbak Mira. Kita bisa misalnya kalau kita jauh, kayaknya kalau di Klaten kita nggak terlalu jauh ya dari akses kesehatan gitu, karena puskesmas ada di masing-masing kecamatan gitu ya. Iya, biasanya Ibu Kader itu kalau ada di daerahnya yang hamil itu memang ada catatannya, Mas. Dan itu juga pada saat itu ada program kalau nggak salah Jateng Gayeng bareng mau meteng kalau nggak salah. Gitu ya, Jadi memang Gayeng bareng mau meteng, kelar nih, keren. benar-benar dipantau pada saat hamil itu. Jadi memang akses informasi mudah, kalaupun di Posyandu juga pastinya anak-anak balita ini juga tadi disampaikan Mbak Mira tetap dipantau gitu, kayak ada sesuatu yang kurang pasti ada itu KMS mungkin ya, betul. ada KMS-nya juga di bawah garis apa gitu kan. Oke, selanjutnya nih Mbak, kalau tadi disampaikan bahwa stunting ini adalah gagal tumbuh, ciri-cirinya apa aja nih Mbak? Tadi tinggi badannya memang tidak sesuai rata-rata untuk anak-anak seusianya. Nah, nanti bisa jenengan hitung dia panjang badan atau tinggi badan per usia. Gitu. Jadi mengetahuinya caranya seperti itu. Nah, jadi nanti panjang badannya berapa dibagi usia. Kalau dia min 2 SD ke bawah sampai min 3 SD dia dikatakan stunted. Nanti kalau di atas itu misalkan min 1 sampai ke 3 berarti normal seperti itu. Jadi harus memang ngerti panjang badan atau tinggi badan dibagi usia untuk anak tersebut. Dan ini sebenarnya tidak terlalu susah ya, misalnya panjang badannya berapa, kemudian usia. Usia dalam bulan atau dalam tahun nih? Usia dalam bulan. Usia dalam bulan. Jadi kalau misalnya kurang dari 2 SD dan seterusnya tadi, anak sudah dinyatakan stunting. Kalau misalnya ibu-ibu atau orang tua yang saat ini mempunyai anak di bawah 2 tahun ya, silahkan untuk dipantau, dan apabila ada sesuatu yang kurang jelas atau ada informasi yang ingin ditanyakan, tentunya bisa bertanya di tenaga kesehatan terdekat atau juga dengan ahli gizi RSUD Islam Klaten yang tentunya bisa, insya Allah akan siap membantu memberikan informasinya untuk sahabat sehat RSUD Islam Klaten gitu ya Mak ya. Oke, berikutnya nih, kalau tadi kita bahas tentang ciri-ciri anak stunting itu seperti apa, kemudian mengapa sih stunting ini berbahaya? Karena memang untuk stunting ini berbahaya karena akan merusak yang namanya ke otaknya juga, selain pertumbuhannya juga. Jadi kita ke perkembangan otaknya juga tidak maksimal seperti itu Mas. Jadi memang yang namanya stunting memang harus dicegah selain dia pendek ya. Juga gitu. Oke, karena organ di dalamnya juga pasti akan berpengaruh ya, tidak hanya organ untuk aktivitas dan sebagainya, mungkin otak juga akan berpengaruh di sana. Oke, makanya kenapa stunting itu memang harus dicegah, karena dampaknya ke masa depan anak besar betul, gitu ya. Ke masa depannya. Yes, oke. Selanjutnya, peran keluarga bisa dilakukan nih Mbak, agar nggak stunting itu apa aja? Dari orang tua mungkin atau lingkungan juga berarti? Ya, benar. Selain lingkungan, juga orang tua juga harus ada pengetahuan yang tadi saya sebutkan di awal tadi. Memang untuk calon ibu hamil, kemudian pada saat ibu hamil itu sudah ngerti. Jadi itu nutrisiku harus tercukupi, proteinku harus tercukupi. Yang penting kebutuhan makro tercukupi, mikro tercukupi, insya Allah semuanya aman. Kemudian kontrol rutin kalau ibu pada saat ibu hamil. Nah itu. Kemudian untuk anak-anak kalau paling tidak jenengan pantau pertumbuhannya si anak gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya di desa-desa sudah ada posyandu ya. Nah itu bisa dipantau pertumbuhannya bagaimana. Gitu. Kalau ada saran dari tenaga kesehatan atau dari para kader bisa diikuti gitu ya. Misalnya sudah di bawah garis apa gitu yang dinyatakan kuning lebih ke hati-hati gitu ya Mas ya. Gitu. Jadi memang saran dari nakes silakan untuk diikuti karena ini tentunya untuk kebaikan anak juga. Oke, berikutnya nih Mbak, suplemen vitamin dan mineral ini bisa nggak sih untuk digunakan untuk mencegah stunting bagi anak-anak gitu? Kalau untuk pasien yang memang kekurangan vitamin dan mineral enggak masalah. Tapi kalau enggak, lebih baik untuk asupan yang seimbang. Tadi yang saya sebutkan, cukupi kebutuhan makro dulu.
baru mikronya nanti mengikuti. Makro energi, protein, lemak, karbohidrat. Oke. Gitu. Oke. Jadi nggak usah yang macam-macam. Kalau misalkan dia nggak ada kekurangan untuk zat besi, untuk yang lain, cukup kebutuhan makro dicukupi dulu. Oke, intinya adalah ini kebutuhan makro, termasuk juga nutrisi ini untuk bisa mencegah atau untuk mencegah stunting adalah kebutuhan makro dulu dicukupi, karbohidrat, protein, Energi, protein, dan lemak, protein, karbohidrat. lemak, karbohidrat banyak gitu ya. Ada beberapa hal yang nanti memang harus, ya mau nggak mau peran orang tua memang besar. Iya. Orang tua harus tahu dan mau tahu artinya ya, agar anak ini terhindar dari mencegah terjadinya stunting. Karena apapun anak dalam dalam pengelolaan orang tua gitu atau dalam asuhan orang tua. Jadi gizinya memang harus dicukupi, kebutuhan lainnya juga menjadi tanggung jawab juga kita sebagai orang tua. Oke, berikutnya nih Mbak, pemberian ASI ini dilanjutkan dengan MPASI juga membantu mencegah stunting kah? Benar juga. Iya. Berarti memang harus ASI 6 bulan, harus 6 bulan, kemudian setelah 6 bulan tambahkan MPASI. MPASI seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Mira apa aja. Tapi kalau misalnya nanti sahabat sehat masih ada beberapa pertanyaan terkait dengan makanan pendamping ASI, variasinya biar lebih variatif atau untuk ibu menyusui agar menunya tidak ikan tuna, telur, daging merah, dan daun katuk. Apa saja yang bisa dikombinasi, bisa banget nanti sahabat sehat RSU Islam Klaten konsultasikan dengan ahli gizi kami di RSU Islam Klaten hari Senin sampai dengan Sabtu ya. Jam 8 sampai jam 18. Oke, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu nanti sudah siap banget untuk membantu membuat variasi menu atau hal-hal yang berkaitan dengan makanan, diet, dan sebagainya. Oke, lanjut nih. Kita lanjut di pertanyaan audien Mbak Mira. Bagaimana stunting dapat diobati jika sudah terjadi? Kalau sudah terjadi sebenarnya itu kalau diobati langsung nggak bisa. Jadi memang kita mencegah untuk yang ke belakangnya saja, Mas. Ke depannya, ke belakang ya. Jadi ke depannya. Jadi biar nggak lebih jelek lagi. Jadi biar perkembangan otak lebih bagus lagi. Walaupun yang namanya stunting langsung diobati nggak bisa. Ya gitu. Jadi ke depannya biar lebih bagus lagi. Oke, gitu. Berarti adalah bagaimana sebenarnya kita mengelola tumbuh kembang anak ini jadi lebih baik lagi ke depan ketika si anak ini sudah dinyatakan stunting. Karenanya edukasi di awal memang penting. Iya, betul. Makanya pada saat ibunya itu hamil, pengetahuan juga diperlukan untuk ibu tersebut. Kemudian kalau misalkan anak kan sampai goal periode sampai 2 tahun itu makannya pun agak susah. Bagaimana kita mencegah biar anak itu nggak bosen untuk makanan, variasi gitu. Karena memang ada fase penolakan makan untuk anak. Jadi nggak bisa kalau kita menuruti untuk anak tersebut nggak mau makan ya sudah stop. Nah itu kalau nggak mau stop ya sudah. Kalau yang penting jangan kepatok waktu makan. Jadi misalkan anak pagi nggak mau makan pagi, usahakan jeda berapa jam lagi kita berikan. Nggak usah kepatok waktu makan. Jadi kalau misalkan pagi nggak mau makan, kita kok harus menunggu siang atau kalau menunggu sore, nah itu terlalu lama. Gitu. Sementara aktivitas anak juga tetap jalan ya. Nah, ingat kebutuhannya harus tercukupi. Iya, kebutuhan energinya memang harus dicukupi. Kemudian nih Mbak, perbedaan stunting dan kurang gizi ini beda nggak sih? Sama-sama kekurangan gizi, cuma yang namanya stunting itu ke tumbuh kembangnya. Kemudian kalau yang kurang gizi itu lebih ke kurang energi, protein, lemak atau dan sebagainya. Gitu sih. Oke, menarik sekali perbincangan kita hari ini tentang MPASI kayak protein hewani cegah stunting. Closing statement Mbak dari pertemuan kita atau konten kita di hari ini silakan. Ingat 1000 HPK gitu. Jadi untuk protein, karena ini memang hari gizi, kita memang terlalu menggemborkan untuk tinggi protein pada saat 1000 HPK. Oke, ingat 1000 HPK, jangan lupa protein menjadi bagian penting untuk tumbuh kembang anak. Oke, baik, terima kasih Mbak Mira, informasi yang luar biasa, perbincangan yang luar biasa, konten juga yang luar biasa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, mudah-mudahan ilmunya selalu bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan sahabat sehat, RSU Islam Klaten, demikian konten kita hari ini tentang MPASI kayak protein hewani, cegah stunting.
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini memberikan manfaat dan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.